Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisan Kamil. Di video kali ini kita akan membahas tentang circular queue. Nah, jadi kita akan masuk ke pengertian dulu. Pengertian circular queue. Jadi circular queue itu adalah makna circular itu berarti melingkari. Nah, dan queue itu berarti antrian. Nah, jadi circular queue adalah antrian melingkar. Nah, circular queue sendiri adalah struktur data linier di mana operasi dilakukan berdasarkan prinsip FIFO, yaitu first in, first out. Yang pertama masuk akan yang pertama keluar. Nah, dan posisi terakhir dihubungkan. Nah, jadi dia akan dihubungkan kembali ke posisi pertama. Nah, jadi posisi terakhir itu dihubungkan ke posisi pertama, sehingga membentuk sebuah lingkaran. Oke, kemudian kita lihat operasi apa saja yang terdapat pada circular queue. Di sini ada untuk NQ, kemudian DQ, is empty, is full, kemudian resize. Ini sama seperti sebelumnya pada penjelasan QRI. Di NQ untuk menambahkan data, kemudian DQ untuk menghapus atau mengeluarkan data, kemudian is empty untuk mengecek apakah datanya kosong, kemudian is full untuk mengecek apakah data antriannya itu penuh, kemudian resize. Nah, oke, untuk representasi memorinya sendiri kita lihat di sini. Nah, ini ada representasi memori. Nah, ini pada proses NQ ya, atau penambahan data pada queue. Nah, di sini kita lihat ada front, ada rear. Ini langkah pertama nih ya. Nah, ketika ada satu data diinputkan, maka data tersebut merupakan front dan juga merupakan rear. Rear ini sama seperti back ya atau tail. Jadi front ini yang data paling depan dan rear ini data paling belakang. Jadi karena dia satu datanya, maka dia data yang paling depan dan dia juga data yang paling belakang. Kemudian ketika diinputkan data, maka dia rear-nya juga berpindah atau plus-plus gitu rear-nya, sehingga rear-nya itu berada pada indeks ke-1. Oh ya, ini kita karena menggunakan array. Nah, jadi dimulai dari indeks ke-0. Nah, jadi indeks ke-0 ini. Nah, jadi karena array itu kan dimulai dari indeks ke-0. Makanya kenapa pas input pertama atau NQ dia ini berada pada 0. Ini maksudnya indeks. Nah, kemudian ini maksudnya nih saling terhubung nih kan. Nah, ini jadi dia membentuk lingkaran. Nah, oke, saya rasa sudah paham di sini. Kemudian untuk DQ-nya sendiri, representasi memorinya begini. Nah, jadi untuk hapusnya itu dia dari front-nya. Nah, jadi front-nya itu dihapus. Nah, kalau di sini kan inputnya itu back-nya plus-plus. Nah, atau rear-nya itu plus-plus. Nah, kalau ini front-nya itu jadinya min-min. Oke, kemudian jadi yang dihapus itu adalah dari depan. Nah, jadi di sini ketika datanya yang udah kosong nih udah dihapus, nanti dia bisa diisi kembali. Nah, jadi dia terus melingkar gitu, saling terhubung. Nah, kemudian kita coba masuk ke codingan biar lebih paham. Kita langsung praktek. Oke, di sini kita coba include. Nah, di sini kita pakai bits stdc plus. Nah, ini ya .h. Nah, kemudian sini namespace std. Nah, di sini kita buat struct dulu, struct untuk queue-nya. Struct untuk queue. Nah, di sini kita buat struct
Q. Kemudian di sini kita masukin tipe datanya integer untuk rear. Dari itu yang tadi back, kemudian front. Kemudian untuk, nah ini untuk yang size tadi. Kemudian ini untuk arraynya ya, kita pakai pointer. Dan di sini kita buat untuk proses batas maksimal. Batas maksimal. Nah, di sini ada Q. Kemudian ini kita buat untuk parameternya S. Nah, untuk itu kita buat frontnya itu sama dengan ini ya, rear. Ya, kita buat sama dengan rear, kemudian -1. Nah, kemudian untuk size-nya dia pakai S ya, sesuai yang diinputkan ini. Sesuai parameternya. Kemudian R sama dengan new in S. Nah, gitu. Oke. Nah, karena dia pakai ini, kemudian ini kita buat lagi. Ini fungsi yang akan nanti dipakai. NQ, kemudian ini parameternya ya, value. Kemudian ini untuk DQ-nya, karena dia pakai nilai pengembalian integer. Kemudian kita buat void untuk display apa, display Q. Nah, karena di destruct jangan lupa pakai titik koma. Nah, oke, selanjutnya kita akan buat untuk operasi input atau NQ. Nah, di sini kita buat void. Nah, NQ. Kemudian ini apa? Ininya value. Kemudian di sini kita cek dulu jika, nah di sini ada front sama dengan 0 dan rear sama dengan size dikurangi 1. Nah, atau ya, ataunya di sini, atau rear sama dengan front dikurangi 1. Nah, kemudian modulus size dikurangi 1. Nah, begini ya. Nah, kemudian kita printf atau cout bisa juga. Ini Q-nya is full. Nah, gini ya. Kemudian kita kasih return. Kemudian untuk else if-nya, nah, jika frontnya itu sama dengan -1, maka dia itu kosong ya. Kan karena array itu kan dimulai dari 0. Nah, jadi jika -1 itu berarti kosong, nggak ada. Nah, oke, kita buat ini frontnya sama dengan real sama dengan 0. Nah, berarti itu masih kosong datanya. Kemudian ini kita buat array rear sama dengan value. Oke, gitu. Kemudian kita buat else if lagi. Di sini ada rear sama dengan size dikurangi 1, dan untuk frontnya tidak sama dengan 0. Kemudian rear sama dengan 0. Kemudian kita buat lagi nih R-nya rear, kemudian sama ya, value. Nah,
Oke, nanti ini coba saya jelaskan. Ini saya coba buat dulu ya. Rear-nya ini berarti plus. Oke, kemudian untuk R-nya kita kasih sama rear. Oke, begini. Nah, jadi pas dia mau input ini, dia akan cek dulu nih. Angka yang paling depan atau front sama dengan 0. Nah, jika frontnya sama dengan 0 dan rear-nya sama dengan size dikurangi 1, nah, maka dia datanya kosong. Nah, kemudian maksudnya maka datanya itu adalah full. Nah, jadi kan ini maksudnya size-nya ini berada dikurangi 1. Maksudnya size itu kan awalnya 0. Jika dikurangi 1 berarti minus 1. Nah, oke, nanti ini disesuaikan berarti ini. Nah, ini tandanya dia udah full. Kemudian jika frontnya itu minus 1, maka dia akan buat untuk front dan rear-nya sama dengan 0. Nah, ini rear-nya juga 0. Kemudian jika size-nya dikurangi 1, nah, untuk rear-nya itu berarti size-nya ini awalnya nanti sesuai dengan inputan, maka itu jika terpenuhi, frontnya juga tidak sama dengan 0, maka rear-nya sama dengan 0. Oke, kemudian ini jika else, maka rear-nya plus. Nah, kemudian untuk DQ-nya itu bagaimana? Kita buat DQ. Nah, kita buat in queue, kemudian DQ-nya. Nah, ini kita buat jika front sama dengan min 1. Nah, ini atau kosong ya. Printf, maka queue-nya is empty. Nah, atau queue-nya kosong. Oke, ini kita lupa tanda petik. Kemudian kita kasih return in min. Nah, ini ya. Kemudian kita buat in data sama dengan R untuk front. Kemudian R-nya ini sama dengan min 1. Nah, jika front sama dengan rear, ya, jika dia sama dengan rear, maka frontnya sama dengan min 1. Dan rear-nya sama dengan min 1 juga. Artinya ini kosong. Kemudian else if. Nah, jika front sama dengan size dikurangi 1, maka front sama dengan 0. Nah, kemudian else, maka frontnya plus. Nah, proses hapus itu dari depan, maka frontnya itu akan plus gitu. Kemudian return data. Oke. Nah, ini kita ada salah. Kenapa? Dibilangnya strike A. Ya, ini di mana?
Nah, oke, ini untuk DQ-nya. Nah, kemudian kita akan coba buat untuk ini ya, untuk display. Nah, di mana? Nah, ini display untuk menampilkan void QW. Nah, display. Kemudian kita cek lagi jika front sama dengan -1, maka dia akan nampilin apa? Kemudian Q is empty. Jadi jika front sama dengan -1, ya kalau array kan dimulai dari 0. Nah, jika -1 berarti kosong. Nah, gitu. Kemudian akan return atau kembali. Kemudian kita coba ini printf. Elemen pada circular view. Nah, ini kita buat, kemudian kita cek jika lebih besar sama dengan font, maka for kita buat perulangan untuk nampilinnya. Ini sama dengan font, maka i lebih kecil sama dengan maka i plus, kemudian printf. Ini kita buat %d untuk desimal, kemudian r i. Nah, begini. Kemudian untuk else-nya kita buat ini for. Oke, ini kita, nah ini jika dia sama dengan front, maka i lebih kecil dari size. Nah, ini untuk kemudian r-nya ini i plus ini sama. Kemudian untuk yang kedua adalah untuk jika sama dengan kosong, maka i lebih kecil sama dengan rear. Oke, rear ya. Oh ya, benar. Nah, begini. Nah, jadi ini udah berhasil untuk displaynya. Nah, jadi untuk display itu begini. Nah, ketika dia akan ngecek dulu ke kosong, nah akan tampilin Q is empty. Nah, ini fungsi untuk nampilinnya. Kemudian kita buat langsung fungsi utamanya. Nah, di sini kita, ini kan maksimalnya ini kan masih belum diketahui ya. Nah, untuk size-nya. Jadi kita buat dulu nih. Menentukan batas maksimal data. Kita buat sini Q di berapa, misal 4 adalah ini key maksudnya. Nah, ini kenapa key? Karena di sini, nah kita panggil Q-nya, kemudian nih dia ada tuh parameternya. Nah, nanti langsung panggil di sini untuk batas maksimalnya 4. Kemudian untuk input data, nah key enq
berapa kita mau input data. Misalnya data pertama itu 14. Nah, tampilin coba ya. Tampilin. Oke, kenapa nggak ada yang tampil? Karena kita belum panggil fungsi displaynya. Nah, ini kita buat menampilkan data. Yang tadi kita buat fungsi display ya. Panggil Q, kemudian display. Kemudian kita jalanin. Nah, maka dia tampil nih. Nah, data yang diinputin kan 14. Nah, jadi dia tampil nih 14. Oke, ini biar enggak ini kita clear. Kemudian kita mau nampilin lagi sampai full. From LTN. Ini datanya 14 semua ya. Coba kita ganti nih 15, 16, 17. Oh, ini 17. Nah, Ctrl S, dan kita clear. Ctrl ALTN. Nah, ini 4. Nah, oke, ini. Nah, tadi dia belum respon untuk codingannya. Coba sekarang kita jalanin lagi. Oke. Oke, sekarang udah 4 data yang tampil. Nah, tapi ini masih ada. Oke, ini coba kita ini ya. Kita buat untuk fungsi delete. Nah, ini biar keren kita buat kata-katanya. Delete data. %D. Ini kita buat Q. DQ. Jadi dia otomatis hapus data. Kalau kita hapus data 2 nih. Nah, dia kan tuh nanti hapusnya itu kan dia dari depan ya. Nah, jadi otomatis yang pertama nih data yang dihapus 14, kemudian data yang kedua 15 dihapus. Nah, jika ini kita tampilin, jika kita tampilin display DQ-nya, maka dia akan tampil sisanya tinggal 16 17 yang di belakang. Oke. Nah, kemudian gimana cara kita untuk nambahin data lagi ya, sama aja ya. NQ lagi, NQ 9. Nah, kemudian misal 20, kemudian misal 5. Nah, dimana dia akan tampil, dia akan nambah ke belakang ya, backnya akan plus atau rear-nya plus. Oke, ini karena kita belum tampilin, coba tak lupa. Nah, ini udah kita tampilin. Kita lihat hasilnya. Oke, nah ini ya dia nampilnya ke belakang. Nah, ini kita input yang awal. Ini. Kemudian kita delete 2 data. Diambil dari yang data paling depan. Kemudian
Nah, ini pas diinputin setelah dihapus, kemudian ini kita ada nambahin 3 data, ada ditambahin ke belakang. Nah, gitu. Oke, kemudian ini kan full ya 5 data, karena kan kita buat sini maksimalnya 5. Nah, misal kita mau inputin data lagi satu, otomatis misalnya 30. Kita lupa taruh on. Nah, ini misalnya kita tambahin satu data lagi. Kita lihat apa yang terjadi. Ini kan posisi udah penuh ya, seharusnya ya nggak bisa ya. Jadi kita lihat apa yang tampil. Nah, queue is full. Nah, di mana itu? Nah, dia itu ngeceknya pas di NQ. Mana NQ? Nah, ini. Dia ngecek dulu nih. Nah, jika ini terpenuhi, atau datanya udah full, maka queue is full. Gitu ya. Oke, saya rasa cukup sekian. Cukup jelas ya untuk ini pemaparan materi dan juga praktek di programnya langsung. Oke, jadi kita lihat di sini kesimpulannya. Jadi queue itu adalah sebuah bentuk struktur yang berdasarkan proses FIFO, first in first out. Ingat ya, pertama masuk maka dia yang pertama keluar. Kemudian untuk contoh antriannya itu banyak ya, kayak jalan tol, ATM yang tadi, kemudian loket, kemudian apa, pengoperasian antrian atau queue juga ada macam-macam ya, untuk RIP, kemudian NQ, DQ, is empty, full, dan sebagainya. Setelah kita seperti yang kita praktekkan tadi, semoga ini dapat dipahami. Terima kasih buat yang menonton. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.